Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya akan membahas kemunculan Al-Mahdi yang secara diam-diam ini ya. Bagian 2. Saya berpatokan pada firman Allah dalam Al-Quran ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, imma nuriyannaka ba'dul ladzi na'iduhum al-ayah ila akhir ya. Kemudian pemahaman al-hadis yang mengatakan walau merangkak-rangkak di atas salju, dialah yang bernama Khalifatul Mahdi, macam itu ya. Kemudian Al-Mahdi, saya sangat meyakini jika makna Al-Mahdi seperti yang hadis yang lain menyebutkan ya, utlubul ilma walau minal mahdi ilal lahdi, semacam itu kalau nggak salah hadisnya demikian ya. Maaf ini mungkin kalau kurang tepat penyebutannya semacam itu ya. Saya sangat meyakini hal itu, dan ditambah lagi dengan pemahaman Jangka Jayabaya dan Gawangsit Siliwangi bahwa satria atau sosok yang dimunculkannya ini disebut sebagai piningit, satria piningit. Kemudian dalam Gawangsit dikatakan budak angon atau budak jangkutan. Kemudian di Gawangsit juga disebutkan pula misalkan melawan sambil tertawa, kemudian meminta dengan cara nista semacam itu, sehingga tentulah yang dijadikan sosok Al-Mahdi ini ya, satria piningit ini, budak angon, budak jangkutan ini, sebagai Al-Mesiah, sebagai Gal-Gawatar ini adalah sosok yang sangat sederhana, sosok yang biasa, mungkin bahkan lebih sederhana ya, sangat sederhana semacam itu. Sehingga kalau secara kasat mata kayaknya tidak mungkin ya seperti ujuk-ujuk memimpin sampean misalkan ya, tentu sampai akan menolaknya semacam itu ya. Oleh karena itu ya, Al-Mahdi yang muncul ini tentu kalau muncul secara terang-terangan seperti yang saya harapkan, sampai menolaknya. Saya sangat yakin itu ya. Sampai mengharapkan, tapi sampai kalau benar dimunculkannya, saya sangat meyakini sampai akan menolaknya semacam itu ya. Sering saya katakan sebagai itu tolot ya, diharapkan munculnya pemimpin panglima yang bisa memimpin umat Bani Israil saat itu untuk berperang melawan Jalut ya, macam itu. Tapi manakala oleh Allah ditunjukkan Tolut sebagai panglima ya, mereka menolaknya semacam itu. Sebagaimana yang dimunculkannya Nabi Isa sebenarnya Al-Masih yang diharapkan oleh Bani Israel setelah Nabi Sulaiman itu ya Nabi Isa itu sebenarnya ya. Tapi dengan keadaan Isa saat itu, latar mungkin dari keluarganya yang notabene tidak punya ayah ya, semacam itu ya. Sehingga masyarakat Bani Israil saat itu menolaknya, bahkan membunuhnya. Hanya saja oleh Allah diangkat di sisinya ini, kemudian menjadikan
Isa itu sebenarnya tidak disalib dan tidak dibunuh semacam itu, ya. Tapi orang yang diserupakan dalam pemahaman Al-Quran semacam itu. Oleh karena itu Al-Mahdi Sadra Biningit, ya, budak angon, budak janggutan, tentu yang disebutkan Biningit ini akan kemunculannya selalu tersembunyi. Sosok satria ini akan tersembunyi. Karena apa? Kalau sudah diketahui namanya sudah tidak bersembunyi lagi, ya. Tentu bukan satria Biningit lagi, ya. Bukan Al-Mahdi lagi. Bapak-bapak, saya sangat meyakini jika Al-Mahdi itu bermakna zat yang paling suci, zat yang belum tercampur oleh apapun, atau bisa dikatakan zat bahti, zat yang masih belum tercampur oleh apapun. Bahkan nama pun juga belum ada semacam itu. Oleh karena itu, ya, yakinlah jika Al-Mahdi akan muncul secara tersembunyi semacam itu, ya. Secara diam-diam seperti sering yang saya katakan semacam itu, sehingga tidak akan muncul seperti yang sama harapkan semacam itu. Yakinlah jika alam kejadian-kejadian alam yang menyertai ini benar-benar sudah nyata saat ini, berarti apa? Kemunculannya sudah benar-benar terjadi semacam itu. Hanya sosok yang sama maksud sebagai Al-Mahdi, sebagai Sadra Biningit, sebagai budak janggutan dan itu seperti yang saya katakan tadi, seperti kata Al-Quran semacam itu, sehingga dimunculkannya benar-benar secara tersembunyi, ya, semacam itu. Sehingga saya sangat yakini jika sampean walaupun berusaha semaksimal apapun, saya rasa Al-Mahdi tidak akan diketahui, ya. Mungkin kalau sampean ahli spiritualis yang bisa mendeteksi aura atau energi Al-Mahdi, tapi seperti yang saya katakan di video yang lalu, ya, sudah jika terlihat dari jarak yang sangat jauh, kemudian saya mendekatinya. Kalau sudah mulai mendekat sampai dengan energi Al-Mahdi ini, sampai nanti kalau sudah dekat ini menjadi bingung. Sebab apa? Sebab nur energi yang dipancarkan oleh Al-Mahdi ini sewaktu sampai dekati justru tidak terlihat sama sekali nur cahaya itu, semacam itu, ya. Oleh karena itu akan selamanya satria ini menjadi piningit semacam itu, ya. Akan selamanya sosok ini akan menjadi Al-Mahdi yang tidak diketahui, ya, oleh siapapun, ya. Apa sudah dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, sehingga karena tidak akan terserupakan oleh apapun, tentu sampean tidak akan bisa melihatnya semacam itu, ya. Siapa yang tahu Al-Mahdi itu? Ya Al-Mahdi itu sendiri, ya. Dan Allah sebagai pemutusnya ini macam itu, ya. Sebab yang saya lihat, ya, ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari sosok yang disebut sebagai Al-Mahdi ini, ya. Kemudian
sesepuh ini bisa bertemu benar dengan beliau. Cuma pada saat benar-benar istilahnya berdekatan dengan Al-Mahdi ini, si sesepuh ini juga bingung. Pada kenyataannya setelah didekati ini tidak ada pancaran energi dalam diri seseorang tersebut yang dianggap Al-Mahdi itu, sehingga akan menimbulkan keraguan dalam hati sesepuh tersebut ya. Macam itu, Bapak-bapak. Kelihatan sekali jika sosok Al-Mahdi ini tidak tidak seperti kalau dipandang dari kejauhan semacam, tidak memancarkan cahaya setelah seseorang tersebut itu benar-benar didekati macam itu. Hingga bahkan si seseorang yang dianggap Al-Mahdi ini juga nggak kelihatan main-main, kelihatan menguji sesepuhnya, tidak seperti itu juga. Dia kelihatan natural, biasa saja. Jadi kalau dia tidak waskita ya semacam itu, tidak seperti sesepuh yang lainnya misalkan, yang benar seperti itu, tidak istilahnya tidak gaya-gayaan agar biar tidak terlihat energinya, kemudian bermain peta umpet semacam, tidak seperti itu ya. Makanya banyak saya sangat meyakini sesepuh yang justru setelah sudah mengenal, mendekati sosok yang dianggap mati, sudah menjadi ragu semacam itu ya. Sebab kalau dilihat dari kacamata sesepuh tersebut ya, batiniah yang ada dalam diri sosok Al-Mahdi ini terdeteksinya gelap ya semacam itu, tidak terlihat nurnya, tidak terlihat energinya jika sampean sudah mendekati sosok yang dianggap Al-Mahdi tersebut ya. Oleh karena itu saya sangat yakini jika sampean menemukan energi dari jarak kejauhan, tapi jika sampean mendekatinya, saya sangat yakin jika sampean tidak akan mengetahui. Karena apa? Nah, dalam diri sosok Al-Mahdi ini energi yang dipandang dari jauh kelihatan terang pancarannya, tapi setelah didekati tidak kelihatan sama sekali ya. Oleh karena itu hanya yakinlah bahwa saat ini Al-Mahdi sudah benar-benar muncul. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena kemunculan Al-Mahdi ini termasuk bagian dari tanda-tanda terjadinya kiamat yang sudah sangat dekat ini ya. Oleh karena itu jangan risaukan, jangan cari Al-Mahdi. Karena apa? Karena sebagaimana pemahaman Al-Mahdi peningin ya, budak janggutan, budak angon ini sangat erat dengan kaitannya dengan sosok yang tidak diketahui ya macam, hingga cukuplah untuk mendeteksi atau untuk sampai mencari sosok tersebut. Nah, yakinlah saat ini sebenarnya sosok itu sudah muncul ya. Cuma sampai saja yang tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa melihatnya siapa sebenarnya yang jadi sosok Al-Mahdi Satria Piningit ini ya. Yakinlah
Jika sosok Al-Mahdi ini akan muncul secara diam-diam sebagaimana yang dipahami dari Piningit itu ya, karena Piningit akan selamanya tersembunyi semacam itu ya. Kalau sudah zaman ketemukan namanya sudah tidak Piningit lagi ya. Tidak tersembunyi lagi ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.